Grafik VT-nya begini. Jadi V-nya itu naik, berarti kecepatannya terus bertambah. Naik lurus, berarti kecepatannya bertambah dengan bilangan tetap. Nah, coba lihat, berapa kecepatan pada detik ke 0? Pada detik ke 0, kecepatannya pada detik ke 0 ini kecepatannya, lihat pada garis tegak 5, bukan 0 berarti kecepatannya. Berarti ini V0-nya adalah 0. Pada detik ke 0 kecepatannya adalah 0. Salah. Kecepatannya 5 per sekon. Detik kedua lebih dari 5 kan tuh. Detik kedua tambah lagi 3. Nah, detik keempat kecepatannya 13. Kita sebut saja detik keempat itu VT, T-nya 4 gitu. Pada T4 gitu. Apa sudah ada VT saja. VT adalah 13 meter per sekon. Selang waktunya T-nya atau delta T kadang-kadang ditulis. Delta itu artinya selang waktu atau selisih waktu, atau T saja. T-nya adalah dari 0 sampai 4, berarti 4 sekon. Nah, sekarang kita cari perubahan kecepatan setiap detik, atau namanya percepatan. Percepatannya simbolnya A. Percepatannya A itu adalah selisih kecepatan. Selisih kecepatan itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, berarti VT dikurangi V0. VT kurang V0 dibagi selang waktu, dibagi 4, dibagi T atau delta T. VT-nya 13 meter per sekon dikurangi V0-nya 5 meter per sekon dibagi 4 sekon. 13 dikurangi 5, 8 dibagi 4, 2. Jadi isinya adalah 8 meter per sekon dibagi 4 sekon. Perhatikan supaya tahu bagaimana mencari satuan akhirnya. Ini 8 meter per sekon bisa ditulis begini, 8 meter per 1 sekon dibagi 4 sekon kali, bisa dibagi bisa diubah jadi kali kan. Kali kebalikan ini, kalau dibagi 4 sekon sama dengan kali 1/4 sekon gitu tuh. 8 meter kali 1, 8 meter dibagi 4 sekon kali sekon, 4 sekon kuadrat. Jadi ini bisa ditulis 8 meter per 4 sekon kuadrat. Jadi isinya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini satuan percepatan, meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya setiap sekon bertambah 2 meter per sekon gitu. Jadi 2 meter per sekon kuadrat maksudnya bertambahnya itu 2 meter per sekon setiap 1 sekon. Ini nilainya positif, berarti bertambah, dipercepat berarti. Ini positif berarti dipercepat.
nilai ini positif. Berarti dipercepat, bukan diperlambat. Nah, gitu. Sekarang untuk mencari jarak ini tidak bisa kita 4 kali 5 atau 4 kali 13, sebab kecepatannya berubah dari 5 ke 13. Maka mencari jarak harusnya waktu kali kecepatan rata-rata. Jadi sekarang kita harus mencari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari juga, misalnya mobil bergerak, itu kecepatannya tidak tetap kan, berubah-ubah. Tapi kita bisa mencari kecepatan rata-ratanya. Jarak dibagi seluruh waktu kan. Nah, ini kecepatan rata-ratanya diberi simbol ini. Pi rata-rata, pi di atasnya digaris ini. Tidak pakai anak panah, pi. Ini kecepatan rata-rata ini. Rumusnya adalah kecepatan akhir kecepatan awal P0 ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Ini rumusnya, kecepatan rata-rata. Maka bisa kita hitung pi rata-ratanya. Pi rata-ratanya adalah P0 5 ditambah pi t 13. Maka pi rata-ratanya dibagi 2 kan, sama dengan 18 meter per sekon dibagi 2. Berarti 9 meter per sekon. Kita akan mencari rumus kecepatan akhir atau Pt, di mana T-nya adalah 4 sekon, A-nya 2 meter per sekon, P0-nya 5 kan? P0-nya 5 meter per sekon. Nah, bagaimana mencari kecepatan pada detik keempat? Rumusnya adalah, kita tahu detik keempat kecepatannya 13 kan? Nah, dari bagaimana mencari 13 itu? Pt adalah P0 plus AT. Ini rumusnya. Pt adalah P0 5. A-nya 2 meter per sekon kuadrat, T-nya 4 sekon. Sama dengan 5 meter per sekon ditambah 2 meter kali 4 sekon, 8 meter sekon per sekon kuadrat. Berarti berapa? 8 meter per sekon tambahnya. Sekon ini hilang, pangkatnya kan habis, ini pangkatnya tinggal 1. Maka isinya 13 meter per sekon sesuai dengan tabel itu. Mencari Pt. Sekarang mencari jarak. Jarak tempuh. Jarak tempuh. Atau S. Mencari S itu kan Pt, tapi ini harus menggunakan pi rata-rata. Jadi mencari S-nya harus menggunakan pi rata-rata. 1. Rumus 1S adalah pi rata-rata kali T. Kita turunkan. Ini rumus mencari S.
Sekarang rumus lain mencari S. Pi rata-rata adalah Pi T ditambah Pi 0 per 2. S adalah Pi rata-rata kali T. Sedangkan Pi rata-rata itu diganti dengan Pi 0 tambah Pi T per 2 kali T. Pi T ganti. Pi T itu Pi 0 tambah AT. Berarti Pi 0 tambah Pi 0 tambah AT per 2 kali T. Sama dengan 2 Pi 0, Pi 0 tambah Pi 0, 2 Pi 0 tambah AT per 2 kali T. 2 Pi 0 dibagi 2 Pi 0. 2 Pi 0 dibagi 2 itu adalah Pi 0. AT dibagi 2 adalah AT per 2 atau setengah AT. Nah, ini dikalikan dengan T dua-duanya. Pi 0 kali T, Pi 0 T. Setengah AT kali T, setengah AT kuadrat. Ini rumus mencari S yang kedua. Jadi rumus mencari S bisa Pi rata-rata kali T, bisa juga Pi 0 T ditambah setengah AT kuadrat. Apa kelebihan ini? Kelebihan ini bisa mencari S pada T 0, pada T 1 sekon, pada T 2 sekon, pada T 3 sekon, dan seterusnya. Sedangkan ini hanya bisa mencari S keseluruhan gitu. Jarak keseluruhan. Sekarang coba kita cari jarak keseluruhannya dengan rumus ini. Dari contoh yang tadi, dengan rumus 1, S sama dengan Pi rata-rata kali T. Pi rata-ratanya berapa tadi? Pi rata-ratanya adalah 9 meter per sekon. Berarti 9 meter per sekon kali T-nya berapa? 4 sekon. Berapa? 36 meter. Sekarang kita coba cari rumusnya dengan rumus 2 ini. Cari S dengan rumus 2. S sama dengan Pi 0T ditambah setengah AT kuadrat. Pi 0 nya berapa? 5 meter per sekon. T nya berapa? 4 sekon kan? Tambah setengah, A nya berapa? A nya sudah dihitung tadi berapa? Hanya 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat kali T kuadrat. T kuadrat berapa? 4 kuadrat ya. 4 sekon kuadrat. Ini 5 kali 4 20 meter ini. Ditambah setengah kali 2 berapa? 1. Ini setengah kali 2 itu 1. 1 kali 4 kuadrat. Berapa 4 kuadrat? 16 kan? 16 meter. Isinya adalah 36 meter. Sama. Ini 36 meter. Ini 36 meter juga.
Jadi kedua rumus ini bisa digunakan gitu. Sekarang kita coba membuat grafik hubungan SP dari GLBB dipercepat. Titik basic. Itu di 1A. S-nya 160 meter. P-nya ini 10 sekon. Jadi 16 meter per sekon. Nah, itu speednya atau lajunya. Sekarang berapa kecepatannya? B. V kecepatan. Rumusnya X per T, perpindahan dibagi selang waktu. Berapa X-nya tadi? 40 meter kan? Dibagi 10 sekon. Berapa? 4 meter per sekon. Positif, berarti kemana? Ke kanan. Arahnya. Nah, itu. Sekarang kita coba dengan soal lain. Nomor 1 misalnya. Seorang anak berjalan dari A ke B misalnya ini udah ke timur ya, dari A ke B itu ke timur sejauh 40 meter misalnya. Lalu berbelok ke selatan lurus sejauh 30 meter sampai di C. Nah, mana jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya adalah AB tambah BC. Mana perpindahannya? Perpindahannya dari A ke C. Ini membentuk segi 3 siku-siku. AC adalah sisi miring. Maka dari A ke C ini adalah perpindahan. Jadi pertanyaannya A berapa jarak? Berapa A jarak? Atau S B berapa perpindahan? Atau X C berapa laju? D berapa kecepatan? Nah gitu jawabannya. Nah ini tidak selesaikan sendiri ya. A. S adalah AB tambah BC. Selesaikan ini. B. Perpindahan X. X itu menurut Pythagoras adalah AC kan? Untuk menjawab AC ini kita harus tahu segitiga siku-siku itu berdasarkan dalil Pythagoras. Menurut dalil Pythagoras ini di SMP sudah belajar ini. AC kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. AB kuadrat tambah BC kuadrat. Maka AC X itu AC. AC adalah akar AB kuadrat tambah BC kuadrat.
Jadi sama dengan akar AB berapa? AB ini AB kuadrat kan? Berapa kuadrat ini? Ditambah berapa kuadrat ini? Jadi sekian kuadrat, akar sekian sama dengan sekian meter gitu. Sekarang C ditanya laju ini C laju V sama dengan S per T. S nya ini, P nya ini harus berapa jarak jika di sini ya, jika T sama dengan 20 sekon aja. Jadi S-nya berapa? Sekian meter dibagi T-nya 20 sekon gitu. Sama dengan berapa? D. Kecepatannya adalah X per T. X-nya pendapatan ini dibagi 20 sekon juga. Sama dengan sekian. Ya segitu. Akhir tugas ya. Berarti Tutup. sesi hari ini cukup sekian dan tolong kerjakan tugas ini. Hanya satu soal saja dan sudah di jalan, tinggal diisi angka-angkanya saja. Dilaporkan ke sekolah tuh hasilnya, dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala atensinya.